Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel, DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kali ini kita akan membahas topik pada seri Kimia SMA, Hukum Dasar Kimia. Seri Kimia SMA, Hukum Dasar Kimia, bagian pertama. Oke, students, kita langsung saja membahas seri Kimia SMA pada topik Hukum Dasar Kimia. Oke, apa saja sih hukum-hukum dasar kimia? Ya, dan mengapa begitu penting hukum-hukum dasar kimia? Ya, namanya juga hukum-hukum dasar kimia, berarti hukum-hukum ini menjadi dasar semua perhitungan kimia. Oke. Ya, kalian harus menguasai konsep dasar hukum-hukum dasar kimia, ya. Hukum-hukum dasar kimia ini terdiri dari 5 hukum yang paling dasar pada perhitungan kimia atau stoikiometri kimia. Yang pertama hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima hukum Avogadro. Jelas ya, ada 5 hukum dasar kimia yang wajib dikuasai. Yuk kita langsung saja membahasnya satu per satu. Yuk, hukum yang pertama, hukum Lavoisier. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, ini di hukum Lavoisier. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, hukum Lavoisier ini dikenal juga sebagai hukum kekekalan massa. Jadi perhatikan, hukum Lavoisier ini berlaku jika dalam sistem tertutup. Oke, kita lihat ya contoh dari hukum Lavoisier. Ya, misalkan kita lihat reaksi yang pertama, Fe ditambah S menjadi FeS. Ya, besi direaksikan dengan sulfur menghasilkan besi sulfida. Oke, misalkan besinya adalah 56 gram. Sulfurnya 32 gram. Nah, tentunya kita bisa menebak. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti FeS yang dihasilkan berarti 56 ditambah 32 gram. Sama dengan 88 gram. Sangat mudah ya. Ini mah soal penambahan saja, kiri dan kanan jadi sama. Itu saja kalau prinsip dari hukum Lavoisier. Ya, kita lihat nih contoh yang kedua. Misalkan 3Fe ditambah 2O2 menghasilkan Fe3O4. Ya, diketahui besi, sejumlah besi direaksikan, ya, dioksidasikan atau dibakar dengan O2 sebanyak 16 gram. Menghasilkan Fe3O4 sebanyak 58 gram. Yang ditanyakan berapakah massa Fe yang direaksikan atau dibakar? Oke, students, ini pertanyaan yang sangat mudah. Ya, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Tentunya X-nya sama dengan 58 gram dikurang 16 gram. Sehingga kita akan mendapatkan X sama dengan 42 gram. Sangat mudah ya, kita hanya membutuhkan perhitungan sederhana untuk menyelesaikan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jelas sampai sini ya?
Oke, kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Apa sih bunyi hukum Proust? Ini dia. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ulangi, hukum Proust mengatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, hukum Proust ini dikenal juga sebagai hukum perbandingan tetap. Oke, hukum perbandingan tetap. Misalkan kita punya perbandingan massa H dan O dalam H2O adalah 1:8. Ya. Saya ulangi, perbandingan massa H dan O dalam H2O adalah 1:8. Ya. Perbandingan unsur-unsur dalam H2O ini bersifat tertentu dan tetap. Saya ulangi, perbandingan massa unsur-unsur dalam H2O ini adalah bersifat tertentu dan tetap, yaitu 1:8. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa perbandingan H dan O dalam H2O adalah 1:8? Itu sangat mudah. Perhatikan, ARH adalah 1. Dan ARO adalah 16. Betul ya? Nah, berarti perbandingan H dengan O dalam H2O berarti apa? 2 ARH, karena hanya ada 2 atom, dibanding 1 ARO, karena atom O adalah 1. Sehingga perbandingannya adalah 2:16 atau 1:8. Jelas sampai sini ya? Perbandingan H dan O dalam H2O bersifat tertentu dan tetap. Ya, begitu cara mendapatkan perbandingannya. Oke, berikan contoh yang lain lagi. Boleh. Ini dia contoh yang kedua. Perbandingan massa C dan O dalam CO2 adalah 3:8. Dari mana kita tahu bahwa perbandingan C dan O dalam CO2 adalah 3:8? Dengan cara yang sama, kita bisa menemukan perbandingan C dan O dalam CO2 3:8 dengan mengambil ArCC dan ArCO. Ingat, ArC adalah 12 dan ArO adalah 16. Kalau kita bandingkan C banding O berarti perbandingan 1 atom C dengan 2 atom O. Sehingga 1 kali 12 dibandingkan 2 kali 16. Kalau kita sederhanakan, akan menghasilkan 3:8. Jadi jelas perbandingan massa C dan O dalam CO2 adalah 3:8. Jelas sampai sini ya, kenapa dapat perbandingan C dan O dalam CO2 adalah 3:8. Nah, hukum Proust, ya triknya hukum Proust itu cuma satu. Pilih pembanding yang bulat dan terkecil, tetapi tidak melebihi hasil eksperimen. Ulangi, triknya menyelesaikan hukum Proust adalah pilih pembanding yang bulat dan terkecil, tetapi tidak melebihi hasil eksperimennya. Yuk kita lihat beberapa contoh ya. Contoh pertama, penggunaan hukum Proust. Perbandingan massa H dan O dalam H2O adalah 1:8. Isilah tabel berikut ini. Ya, ini dia tabelnya. Jelas ya? Nah, ingat, trik menyelesaikan hukum Proust, saya akan berikan kepada kamu bagaimana menyelesaikan hukum Proust secara cepat, berdasarkan percobaan atau eksperimen. Yang pertama, tuliskan perbandingan awalnya, yaitu seperti yang kita dapatkan dari video sebelumnya, bagaimana menemukan perbandingan dua unsur dalam suatu senyawa. Nah, dalam eksperimen, perbandingan awal ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen atau percobaan ketika suatu reaksinya menghasilkan sisa 0 gram. Ya, jadi ketika dihasilkan massa pembentuknya atau produknya, dengan sisa 0 gram, itu juga dapat disebutkan sebagai perbandingan awalnya. Jadi, untuk menghasilkan rasio atau perbandingan tetap dalam suatu senyawa pada hukum Proust,
Kamu lihat saja pada eksperimen yang menghasilkan sisanya 0 gram. Nah, itu juga perbandingan awal kita sebut. Yang kedua, pilih pembanding yang bulat dan terkecil. Saya ulangi, pilih pembanding yang bulat dan terkecil, tetapi tidak melebihi hasil eksperimen. Ya, ingat-ingat. Yang ketiga, jika melebihi hasil eksperimen, maka gunakan pembanding koma yang terkecil. Saya ulangi, jika melebihi hasil eksperimen, maka gunakan pembanding koma yang terkecil. Nah, ini dia trik menyelesaikan hukum prose. Nah, berdasarkan tabel ini kita akan coba menyelesaikan bagaimana mengisi titik-titik dalam tabel yang ada di layar Anda. Nah, kita akan coba menyelesaikannya. Yuk, sama-sama kita kerjakan. Ya, kita akan menyelesaikan kasus A, ya. Yang mana kasus A berarti kasus baris yang pertama. Oke, kita akan coba selesaikan mengerjakan soal ini, ya. Kita namai dulu, ini berarti kasus A. Ini kasus B. Ini kasus C, dan ini kasus D. Ada 4 kasus yang akan kita selesaikan menurut hukum prose, ya. Ya, pada kasus A, kita lihat pada kasus A, berarti kasus A ini kita dapatkan informasi masa H-nya 2 gram, masa O-nya tidak tahu, masa H2O-nya juga tidak tahu, tetapi masa zat sisanya 0. Ya, ulangi di sini kita tunjukkan dulu yang mana dia kasus A. Yang ini kasus A, ya. Pada kasus A, masa H-nya 2 gram, masa O belum diketahui, masa H2O-nya juga belum diketahui, tapi menariknya di sini adalah masa zat sisanya 0 gram. Oke, berarti ini sangat mudah, ya, karena kita menemukan masa zat sisanya 0. Kita akan temukan bahwa ini adalah perbandingan awalnya. Oke, nah menyelesaikan setiap kasus sebenarnya kita harus mengetahui perbandingan awal, yaitu pada soalnya dikatakan perbandingan H dan O dalam H2O adalah 1:8. Langkah pertama kita tuliskan dulu masa H dibanding masa O menghasilkan masa H2O dan sisa. Oke, perbandingan masa awalnya adalah 1:8 gram. Ya, kita bisa tahu dari mana, ya, dari soalnya, kan di soalnya dikatakan di sini adalah 1:8 gram. Betul, ya? Ini yang kita copy, ya, sehingga 1:8 menghasilkan 9 ditambah O. Nah, penting lagi diberitahu dari mana ini 9. 9 itu karena penjumlahan dari 1 dan 8. Ini kita jumlahkan, maka menghasilkan di sini 9. Jelas, ya, sampai situ, ya? Oke, ini adalah perbandingan awalnya. Oke. Nah, menurut kasus A, diberitakan di sini bahwa kasus A itu masa H-nya 2 gram, masa O-nya tidak tahu. Oke. Kita akan coba selesaikan ini, ya. Kita tuliskan dulu masa H-nya di sini adalah 2 gram. Kita tuliskan di sini 2 gram. Oke. Lalu masa O-nya tidak tahu, ya. Di sini kita belum tahu. Oke. Dan zat sisanya 0, ya. Di sini 0. Jadi ini sangat mudah kalau dia 0, ya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan suatu perbandingan. Perhatikan, ketika sisanya adalah 0, perhatikan, ketika ada sisanya adalah 0, berarti ini sangat mudah, kita tinggal bandingkan saja. Nah, perhatikan di sini, 1 ke 2 berarti otomatis kita kali 2. Oke. Kalau begitu, ini juga kita wajib kali 2. Oke, inilah sifat dari hukum prose. Berarti kita akan dapatkan di sini adalah 16 gram. Oke. Otomatis 2 ditambah 16 berarti di sini 18 gram. Oke, perhatikan. Ulangi, ya. 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram. Ya, yang ini 2 gram. Nah, cara yang lain adalah mengalihkan 9 kali 2. Ini juga sama. Kalau kita kali 2 di sini, 9 kali 2 sama dengan 18 gram. Sangat mudah, ya. Berarti kita bisa katakan bahwa masa H-nya adalah 2 gram. Di sini benar.
Lalu massa O-nya berarti 16 gram. Kita akan isi di sini 16 gram. Sehingga massa H2O adalah 2 tambah 16. Massa H2O-nya adalah 2 tambah 16 berarti 18 gram. Jelas ya, sangat mudah ya. Untuk menyelesaikannya, betul? Oke. Oke, ini dia kasus yang A. Sekarang kita lihat kasus yang B. Ya. Pada kasus yang B, yang mana kasus yang B? Saya ulangi lagi, yang ini kasus yang B. Ya, perhatikan, ini adalah kasus yang B. Oke, pada kasus B ini, massa zat sisanya juga 0. Perhatikan, massa zat sisa juga 0. Jadi ini sangat mudah. Kita tuliskan lagi massa H dibanding massa O adalah massa H2O ditambah sisa. Menurut perbandingan massa H dan O, dan menurut soal adalah 1 banding 8. Ya, 1 banding 8 menghasilkan 9 tambah O. Nah, sekarang kita akan tulis dulu pada kasus B. Ya, pada kasus B ini adalah massa H-nya tidak tahu di sini. Massa O-nya juga tidak tahu. Tetapi menariknya di sini massa H2O-nya adalah 27 gram. Oke, 27 gram. Dengan sisanya adalah 0. Ya. Perhatikan di sini, ya 0 ya. Nah, di sini sangat menarik, ya, karena sisanya 0, kita sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikannya. Kita hanya cari pembandingnya, berarti di sini berarti 9 kali berapa supaya 27, berarti 9 kali 3. Dengan cara yang sama, kita akan kali 3 juga di sini, oke. Sehingga kita akan dapatkan di sini 24 gram. Kemudian yang satu juga kita kali 3. Ya, sehingga kita dapatkan di sini adalah 3 gram. Oke, jelas ya? Nah, 3 ditambah 24 sama dengan 27. Jelas ya? Paham ya di sini? Oke, jadi kalau dia sisanya 0, di sini sisanya 0, ini sangat mudah ya. Kita lihat pembandingnya saja. Nah, sekarang sudah kita dapatkan, kita akan tuliskan di sini H-nya adalah di sini 3 gram. Ya. Lalu O-nya adalah 24 gram. Oke. Nah, 3 ditambah 24 berarti menghasilkan 27. Jelas ya? Benar ya? Oke, sangat mudah ya. Ini dia hukum Pros. Oke, jelas ya? Di sini. Oke, sekarang kita lihat kasus yang C. Kita lihat kasus yang C. Oke. Kasus yang C di sini kalau kita lihat lagi kasus yang C, ya, kita lihat ini kasus C. Ya, ini dia kasus C. Nah, di sini menarik ada sisa 2 gram O. Ya. Nah, pada kasus C ini juga kita selesaikan dengan cara yang sama, yaitu menuliskan kembali perbandingan awalnya, yaitu massa H dibanding massa O, menghasilkan massa H2O ditambah sisa, yaitu perbandingannya 1 banding 8. Ya. Sehingga menghasilkan 9 dan sisa 0. Nah, di sini kita akan tuliskan ya. Ini sangat menarik. Nah, dikatakan di sini bahwa dia bersisa 2 gram. Ini ya, bersisa 2 gram. Nah, kita akan tuliskan karena dia bersisa gram, kita akan tuliskan di sini adalah 2 gram. 2 gram ya, ini 2 gram. Lalu di sini massa H2O yang dihasilkan menariknya adalah 27 gram. Oke. 27 gram. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga melakukan perbandingan ya. Ini berarti 9 kali 3 yang menghasilkan 27. Berarti setiap ini juga kita kali 3 ya. Kita kali 3, lalu di sini juga kita kali 3. Sehingga kita menghasilkan H-nya adalah 3 gram, karena 1 kali 3 berarti kita dapatkan 3 gram. Lalu massa O-nya 8 kali 3 berarti 24 gram. Oke. Oke, nah di sini menariknya adalah massa O yang dihasilkan 24 gram seharusnya. Tetapi dikatakan bersisa 2 gram. Di sini kan ada dikatakan bersisa. Nah, sisa ini wajib kita tambahkan ya. Kita tambahkan ini, berarti 24 tambah 2 adalah 26 gram. Nah, gitu. Nah, inilah kita tuliskan, massa hanya adalah 3 gram. Oke, 3 gram.
Massa O-nya adalah 26 gram. Ya, karena tadi ada bersisa. Ya, itu. Nah, jelas sampai sini ya, kenapa dituliskan 26,6 gram. Oke, jelas ya sampai sini. Oke. Oke, atau kita bisa juga tuliskan seperti ini supaya jelas ya. 24 gram kan ini hasil dari 8 kali 3. Karena ada bersisa 2, kita tambahkan 2 di sini boleh. Jadi sehingga 26,6 gram. Oke, menjadi massa O yang direaksikan adalah 26 gram. Jelas sampai sini ya? Oke, ya. Kita lihat kasus yang D. Kita lihat kasus D. Ya, ini dia kasus D. Perhatikan. Seperti biasa, massa H dibanding massa O adalah menghasilkan massa H2O ditambah sisa. Ya, ini dia kasus D. Ya, ya kita batasi dulu. Ya, ini kasus D. Perhatikan ini. Ya, ini dia kasus D. Oke. Nah, ini sangat unik. Massa zat sisanya akan dikatakan ada. Oke. Dan di sini kita tuliskan dulu seperti biasa, perbandingan awalnya adalah 1:8 ya. 1:8 sama dengan 9 tambah 0. Perhatikan ya, perbandingan 1:8 ini selalu ditulis di awal supaya kita mengetahui rasionya. Oke, lalu kita lihat pertanyaan D. Dikatakan massa H adalah 6 gram. Sini. Oke, 6 gram. Lalu massa O-nya dikatakan 32 gram. Oke. Di sini tidak tahu, di hasilnya di sini juga tidak tahu. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan ya menurut hukum Proust. Kalau di sini kita bandingkan ya 1/6 berarti pembandingnya adalah 6 ya, 6 kali. Sedangkan kalau O pembandingnya di sini adalah 4 kali. Oke. Saya ulangi ya, pada hukum Proust ya, perhatikan pada hukum Proust ini, poin yang kedua ya, pilih pembanding yang bulat dan terkecil. Saya ulangi, pilih pembanding yang bulat dan terkecil. Ini adalah hukum yang wajib diingat, ulangi ya, pilih pembanding yang bulat dan terkecil, ini hukumnya ya, perhatikan. Pilih pembanding yang bulat dan terkecil, tetapi tidak melebihi hasil eksperimen. Nah, perhatikan, kita harus mengambil pembanding yang bulat dan terkecil. Kalau kita perhatikan ya, pada H, pembandingnya adalah 6 kali. Sedangkan pada O, pembandingnya adalah 4 kali. Betul ya, tolong ya. Pada H, pembandingnya adalah 6 kali, yaitu 1 kali 6 jadi 6 gram. Sedangkan pada O pembandingnya adalah 4 kali, yaitu 8 kali 4 sama dengan 32. Jelas sampai sini ya. Nah, ingat, menurut hukum Proust, kita harus mengambil pembanding yang bulat dan terkecil. Kalau begitu, kita harus memilih. Oke. Nah, kesimpulannya berarti kita tidak mengambil 6 kali. Ya. Kenapa? Karena 6 lebih besar dibanding 4. Kita harus mengambil pembanding yang kecil. Berarti yang kita ambil adalah pembanding si massa O, yaitu 8 kali 4 sama dengan 32 gram. Jelas sampai sini ya. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Karena pembanding yang kita ambil adalah 4, oke, 4 kali, maka otomatis yang massa H juga dikali 4. Oke. Sampai sini, mengerti ya? Nah, ingat, 1 kali 4 adalah 4 gram. Kita tuliskan di sini 4 gram. Oke, 4 gram. Tetapi dikatakan massa H yang direaksikan adalah 6 gram. Berarti logikanya H bersisa. Ya, berarti H sisa 2 gram. Sampai sini paham? Nah, sisa ini kita tuliskan di sini. 2 gram. Nah, 2 gram H. Sampai sini paham? Saya ulangi ya. Kita sudah sepakati bahwa pembanding yang bulat dan terkecil adalah 4. 1 kali 4 adalah 4. Sedangkan menurut eksperimennya yang direaksikan H itu 6 gram.
Berarti H bersisa 2 gram. Sisa itu kita tuliskan di sini. Ambil ini ya. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau cari massa H2O. Ya. Untuk massa H2O, ya, yang dihasilkan adalah 4 gram ditambah 32 gram. Ya, saya ulangi. Yang ditambahkan adalah 4 gram ditambah 32 gram. Sehingga yang dihasilkan adalah 36 gram. Oke, jelas ya. Jadi jangan salah, jangan ditambahkan 6 tambah 32. Ya, yang ditambahkan sebagai produk selalu massa pembanding awalnya, ya, yang tidak menghasilkan sisanya. Ingat, ya, pada atom H adalah 4 gram, sebagai pembanding awalnya adalah 1 kali 4 adalah 4 gram. Lalu O-nya 8 kali 4, 32. Jadi yang untuk massa H2O yang dihasilkan adalah 4 ditambah 32, yaitu 36 gram. Paham ya sampai sini? Oke, jelas? Nah, sekarang kita akan tulis di sini, ya. Untuk H2O-nya adalah 36 gram. Oke. Sedangkan zat sisanya adalah 2 gram H. Oke, jelas sampai sini? Oke, jelas ya. Inilah contoh pertama penggunaan hukum Proust. Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjut soal yang kedua supaya lebih paham ya. Supaya lebih paham, kita lihat soal yang kedua. Contoh kedua hukum Proust. Perbandingan massa Ca dan S dalam CaS dapat dilihat dari tabel berikut ini. Oke, perhatikan. Oke, yang ditanya tentukanlah nilai X dan Y. Oke. Pertanyaan pertama, berapakah perbandingan Ca banding S dalam kalsium sulfida? Oke, pertanyaan kedua, tentukanlah berapakah nilai X dan Y. Ingat ya, kembali lagi trik-trik menyelesaikan hukum Proust. Yang pertama, tuliskan perbandingan awalnya atau pada eksperimen itu pada percobaan sisa sama dengan 0. Yang kedua, pilih pembanding yang bulat dan terkecil, tetapi tidak melebihi hasil eksperimen. Yang ketiga, jika melebihi hasil eksperimen, maka gunakan pembanding koma yang terkecil. Selesai sampai sini? Trik menyelesaikan hukum Proust. Oke, kita akan selesaikan. Massa Ca dibanding massa S akan menghasilkan massa CaS dan sisa. Oke. Nah, kita lihat reaksi yang pertama. Oke, pada reaksi yang pertama, perhatikan di sini. Ini dia yang pertama. 10 gram Ca direaksikan dengan 10 gram S, menghasilkan 18 gram CaS. Tetapi menariknya ada zat sisa 2 gram S. Ya, ada di sini zat sisanya adalah 2 gram S. Perhatikan hukum yang pertama atau trik yang pertama pada penyelesaian hukum Proust. Ya, di sini saya ulangi sekali lagi bagaimana menyelesaikan hukum Proust secara cepat dan tepat. Di sini sudah saya tuliskan adalah perbandingan awalnya, ya, selain dengan cara menggunakan perbandingan atom relatif atau AR, oke, kita juga bisa mendapatkan perbandingan awalnya ini berdasarkan percobaan atau eksperimen pada sisa 0 gram. Nah, di sini menariknya adalah pada percobaan pertama ini sisanya adalah 2 gram S, bersisa nih. Ya, bersisa 2 gram S. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus mengurangkan dulu si massa S ini, ya, dengan sisanya supaya kita tahu perbandingan awalnya. Berarti kita bisa tuliskan S yang direaksikan sebenarnya hanya 8 gram, ya, 10
dikurang 2. Jadi kita peroleh di sini adalah 8 gram. Ulang ya. 10 dikurang 2 ya. 10 gram ini dikurangi ini. Oke. Nah, inilah perbandingan awalnya sebenarnya sehingga kita bisa tuliskan ya. Sehingga kita bisa tuliskan sebenarnya perbandingan CaS dalam kalsium sulfida itu adalah 10 gram ya, dibanding 8 gram. Nah, dengan asumsi ini adalah 0 gram. Karena sudah dikurangkan. Makanya ini tadi dapatnya 8 gram. Nah, inilah perbandingan awalnya si Ca banding S. Ya, ingat ya, pada percobaan atau eksperimen, perbandingan awalnya itu kita harus pastikan bahwa sisanya adalah 0 gram. Baru kita dapatkan perbandingan awalnya. Jelas sampai sini ya? Bagaimana cara menemukannya? Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Perbandingan awalnya sisa wajib 0. Nah, tadi kita sudah coba dan kita sudah buktikan 10 gram dibanding 8 gram sama dengan 18 gram ditambah 0 gram. Masih ingat ya tadi kenapa ini dituliskan? Kenapa yang ini tadi dapat 8 gram? Betul ya? Yaitu mana? 10 gram kurang 2 gram. Makanya ketemu 8 gram. Jelas ya, seperti itu ya. Karena kita harus pastikan dia bersisa 0. Oke, kita lanjut. Nah, akibatnya kita sudah mendapatkan perbandingan awalnya, yaitu Ca banding S adalah 10 gram banding 8 gram, atau 5 banding 4. Nah, inilah perbandingan Ca banding S dalam kalsium sulfida tersebut. Jelas sampai sini? Oke? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan B. Massa Ca banding massa S menghasilkan massa Cas dan sisa. Menurut percobaan ya yang kita dapatkan dari pertanyaan A, bahwa perbandingan awalnya CaS adalah 5 banding 4. Berarti 5 tambah 4 menghasilkan 9. Jelas sampai sini kenapa ini 9 ya? Oke. Karena apa? 5 tambah 4. Jelas sampai situ ya? Ini adalah perbandingan awal yang kita dapatkan menurut informasi pertanyaan yang pertama. Nah, menurut percobaan yang kedua, perhatikan percobaan yang kedua di sini. Ya, kita masuk percobaan yang kedua ya. Kita perhatikan percobaan yang kedua. Massa Ca 20 gram, S-nya 10 gram, lalu massa CaS, X dan massa zat sisa adalah Y. Oke, jelas? Nah, kita kan coba menyelesaikan soal ini. Yang pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah. Oke, kita lanjutkan. Kita akan copy paste dulu pada percobaan 2, 20 gram Ca, 10 gram X. Oke. Betul ya? Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita akan coba menyelesaikan perbandingannya ini yang kita pakai yang mana. Oke. Perhatikan ini adalah perbandingan awalnya 5 banding 4. Oke, sedangkan 20 gram 10 gram adalah data dari percobaan kedua. Oke ya, jelas ya ini ya. Oke, nah kita akan menyelesaikan ini. Nah, kita untuk pertama dulu cari dulu perbandingannya. Yang pertama kita cari dulu perbandingannya. Ini berarti dikali 4. Itu ya, 5 kali 4 adalah 20. Sedangkan ini adalah 4 dikali 2,5. Oke, pembandingnya adalah 2,5. Perhatikan ya, poin yang kedua. Yang ini, ya, perhatikan di sini poin yang kedua. Pilih pembanding yang bulat dan terkecil. Pilih pembanding yang bulat dan terkecil. Oke. Tetapi tidak melebihi hasil eksperimen. Oke, perhatikan, kita di sini sudah menghasilkan pembanding, yaitu 4 dan 2,5. Betul ya? Nah, menurut hukum yang kedua ini, trik yang kedua, pembandingnya bulat dan yang terkecil. Perhatikan, 4 dan 2,5. Yang bulat itu malah yang besar. Saya ulangi ya. Pembanding yang bulat ternyata adalah si Ca, yaitu 4. Ingat, 4 itu lebih besar dari 2,5. Setuju ya? Tetapi menurut trik yang kedua, ya, pembanding yang bulat itu harus yang terkecil. Sedangkan hasil percobaan ini
pembanding yang bulatnya bukan yang terkecil, malah yang terbesar. Jelas ya? Ya, jelas yang terbesar. Bilangan bulat di sini kan 4, sedangkan 2,5 adalah bilangan desimal. 4 adalah bilangan bulat. Masalahnya dia bukan yang terkecil, dia lebih besar dibandingkan 2,5. Jelas sampai sini? Nah, kalau begini kejadiannya, kita masuk trik yang ketiga. Ini dia trik yang ketiga. Jika melebihi hasil eksperimen, maka gunakan pembanding koma yang terkecil. Jelas sampai sini? Jadi kesimpulannya adalah pembanding yang kita pakai 4 atau 2,5. Yes, yang kita gunakan pembandingnya adalah 2,5, bukan 4. Jelas sampai sini ya alasannya? Oke, jelas? Oke, kita lanjut. Kalau begitu, pembanding yang kita pakai adalah 2,5, bukan 4. Nah, kita akan menggunakan pembanding 2,5, rasio yang kita dapat dari yang ini ya, yang 2,5 ini ya. Nah, kita kali di sini, kali 2,5. Jelas sampai sini ya? Oke, jelas. Ingat, 5 kali 2,5 adalah 12,5. 12,5 gram. Oke. Nah, berdasarkan data ini, eksperimennya adalah massa CA yang dipakai adalah 2 gram, 20 gram yang digunakan. Tetapi yang bereaksi hanya 12,5. Nah, artinya apa? Artinya adalah si CA bersisa. Oke, si CA bersisa. Oke. Berapa sisanya? Sisanya adalah 20 gram dikurang 12,5 gram. Sehingga kita peroleh CA bersisa 7,5 gram. Paham sampai sini? Saya ulangi, 7,5 gram ini berasal dari 20 gram dikurang 12,5 gram. Makanya bersisa 7,5 gram. Paham? Oke. Nah, 7,5 gram itu kita tuliskan di sini, bersisa. Oke. Jadi di sini adalah 7,5 gram. Siapa? Yes, CA. Oke, jelas sampai sini? Oke, good. Nah, pertanyaan lanjutan adalah berapakah massa CaS yang diperoleh? Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Massa produk yang dituliskan adalah massa berdasarkan perbandingan awalnya, yaitu 5:4 tadi. Ya, dengan rasio 2,5, 4 dikali 2,5 adalah 10 gram. 5 kali 2,5 adalah 12,5 gram. Yang ini. Itu ya. Oke. Nah, untuk X, ya, seperti contoh sebelumnya, kita mengambil massa CA dan massa S yang diperoleh berdasarkan perbandingan awalnya. Ya. Jadi X ini berarti 12,5 ditambah 10 gram. Jadi kita peroleh 22,5 gram. Oke? Ingat ya. Saya ulangi, massa CaS yang diperoleh adalah 12,5 ditambah 10 sama dengan 22,5 gram. Ya, karena memang itu yang terbentuk. CA ditambah S menghasilkan CaS, menghasilkan 22,5 gram. Jadi kita akan tuliskan untuk massa CaS adalah 22,5 gram. Oke. Sedangkan zat sisanya yaitu 7,5 gram unsur CA. Jelas ya? Oke, jelas sampai sini? Ya, inilah seputar hukum Proust. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti bagaimana cara menggunakan hukum Proust. Sukses buat Anda. Selamat belajar.